Hey guys, welcome back to Best Indotech YouTube channel bareng sama gue Daniel. Dan yes, laptop yang gue incer-incer akhirnya bisa gue coba juga. Ini dia Asus VivoBook Ultra 15 OLED dengan SKU K513EA atau simpelnya Asus VivoBook Ultra 15 OLED. Laptop 8 jutaan yang pakai panel layar kelas laptop 20 jutaan, yaitu OLED. Baru pertama kali nih gue lihat laptop murah pakai layar laptop sebagus ini. Nah, gak cuma layarnya yang bikin mind blowing, ternyata ada beberapa hal lain yang menarik di laptopnya. Apa itu? Gue bakal bahas lengkap soal laptopnya di video ini. Plus nanti di akhir ada kode diskon 300.000 ekstra nih buat kalian yang mau beli laptopnya. So, gak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Tapi jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like-nya dulu ya. Pertama kita langsung bahas aja main of the show-nya, layar OLED. Impresi pertama kali gue pas lihat layar laptopnya, holy moly, Angelina Jolie! Ini gokil banget bro. Warnanya itu nampol banget, hitamnya super pekat, naik kelas lah dibanding laptop LCD gue. Apalagi yang panel TN itu. Dilihat dari spek layarnya, ini udah bikin ngiler, 15,6 inci OLED dengan resolusi Full HD. Buat gue pribadi, setelah mencoba berbagai jenis layar, OLED saat ini adalah panel dengan kualitas warna terbaik dan punya response time yang tercepat juga. Secara akurasi warna pun, Asus VivoBook Ultra 15 punya tingkat DCI-P3 di 98%, yang gue tes pakai alat screen calibration. Jadi jauh perbedaannya ya dibandingkan IPS LCD gue di 73% DCI-P3. Selain itu, akurasi warnanya bakal tetap akurat walaupun brightness diturunkan ke tingkat yang paling rendah. Tingkat keterangannya sendiri menurut gua oke ya. Laptop ini punya peak brightness di 400 nits. Jadi mau dipakai di lingkungan apapun, terang atau gelap, tingkat kecerahannya mencukupi. Cuman yang perlu di-note adalah karena layarnya glossy finish, jadi kudu pinter-pinter lah cari angle biar nggak mantul cahaya pas dipakai di outdoor. Oh iya, ada fun fact nih soal layar OLED yang dipakai di laptop Asus VivoBook ini, yaitu lebih sehat untuk mata dibandingkan LCD ya. Bahkan penurunan cahaya blue light-nya itu hingga 70% dibandingkan LCD. Efeknya, mata nggak cepat lelah pas pakai laptop ini dan lebih aman untuk kalian yang tiap hari di depan monitor. Oh iya, gimana buat masalah burn-in di panel OLED? Well, Asus udah kasih beberapa langkah buat ngatasin masalah burn-in. Pertama, ada dark mode sebagai warna default Windows-nya. Kedua, layar akan meredup otomatis setelah idle selama 5 menit. Ketiga, ada screensaver khusus untuk OLED ini. Keempat, ada Samsung OLED Burn-in Refine Technology untuk kompensasi layar burn-in saat sudah berumur. Dan terakhir, ada garansi layar OLED hingga 7.000 jam plus garansi layar cacat pabrik. Mantap! Sip, layarnya udah bagus nih, tapi gimana soal spek dan upgradability? Untuk speknya, Asus VivoBook Ultra 15 K513EA ditenagain sama 11 Gen Intel Core i3 prosesor dengan RAM 4GB DDR4 onboard dan storage 128GB yang speednya oke lah. Memang memori dan storage-nya bawaannya ini nggak gede. Tapi karena laptop ini lumayan gede, yaitu 15 inci, kita jadi dikasih ruang yang lumayan lega buat nambah RAM dan HDD SATA 2,5 inci, plus ada SSD M.2-nya itu bisa diganti. So, gue manfaatin ini buat nambah RAM 8GB yang harganya sekitar 400 ribuan dan SSD SATA di 512GB yang harganya itu kalau nggak salah 600 ribuan. Terus bisa pasang HDD sendiri nggak bang buat pemula? Bisa, pasangnya juga gampang. Asus nyediain HDD housing buat HDD-nya biar nggak disco di dalam laptop. Jadi pastiin aja jenis hardware sesuai sama spek laptopnya. Surprisingly, dengan nambah kurang lebih 1 jutaan upgrade-nya itu, laptop ini tuh bisa jadi laptop yang jauh lebih menarik. Berikut perbandingan sebelum dan sesudah gua melakukan upgrade. Lewat Geekbench 5, Cinebench R23, dan 3D Mark, skor yang didapat sebelum upgrade tergolong standar aja ya. Malah laptopnya nggak bisa ngejalanin 3D Mark Time Spy.
Tapi setelah upgrade RAM, baru kita bisa lihat performa sebenarnya dari laptop ini. Terutama multi-core Geekbench 5 yang naik sekitar 25%. Bahkan laptop ini punya skor benchmark terbaik dibandingkan laptop i3 lainnya yang pernah gua review. Nice. Lanjut ke real life performance. Untuk tes rendering Premiere 1080p 5 menit, gua dapat di 39 menitan sebelum upgrade RAM dan melesat jauh, bahkan 2 kali lebih cepat setelah nambah RAM. Sedangkan untuk 3D Blender BMW hasilnya itu beda-beda tipis. Buat gaming sendiri, menurut gua kurang cocok ya, apalagi kalau kalian nggak upgrade RAM-nya. Di pengujian gua sebelum upgrade RAM, setidaknya ada 2 game yang nggak bisa gua mainkan, yaitu Valorant dan GTA 5. Sisanya kayak Dota itu masih playable di 50-60an FPS, dan CSGO juga bisa dimainin di 30-40an FPS, asalkan resolusi itu diset ke 720 dengan low graphic setting. Nah, setelah gua upgrade RAM, baru Valorant dan GTA 5 itu bisa dimainkan dengan kisaran frame 20-30 FPS di low setting resolusi 720p. Jadi ya dengan upgrade sejutaan, banyak hal yang bisa kalian lakuin di laptop ini. Nah, gimana nih buat suhunya? Karena panas enggaknya itu kan berpengaruh ya. Di penggunaan sehari-hari gua itu lumayan adem ya. Sama halnya pas heavy usage kayak gaming dan rendering, gua bisa dapat di kisaran 41 derajat untuk suhu permukaan. Dan suhu internalnya maksimal di 79 derajat. Buat baterainya sendiri, ini surprisingly awet. Kapasitas 42 watt hour-nya itu bisa kasih sekitar 6 jaman di mode better battery dengan mode kipas normal. Sedangkan mode better performance itu turun ke 5 jam. Ngecas dari 10 ke 100% cuma 1 jam kok lewat charger 65 watt-nya. Untuk speakernya juga ini gue suka. Soundstage-nya surprisingly good dan punya kualitas suara yang balance. Nah, karena laptop ini cocok buat sehari-hari, looks dan portability laptopnya juga jadi penting nih. Buat gua, Asus VivoBook Ultra 15 itu punya desain yang simple dan nice looking at the same time. Sayangnya body di area keyboard itu nggak sekokoh body clamshell-nya ya. Jadi pas ada tekanan, bodinya jadi ikut melengkung. Layarnya juga nggak bisa dibuka pakai satu tangan, tapi di sisi lain, hinge-nya jadi kokoh. Nah, karena dominan bodinya itu polikarbonat atau plastik, laptop ini tergolong ringan di 1,8 kg. Soal port, laptop ini udah kayak palu gada. Mau USB-A ada 3, USB-C juga ada, HDMI dan audio jack tersedia, bahkan micro SD card reader itu disediain. Lanjut ke touchpadnya. Ini menurut gua enak ya. Ukurannya pas, udah support precision touchpad juga, dan permukaannya juga smooth. Plus, ada fingerprint reader di pojokan touchpadnya. Keyboardnya sendiri oke lah, ngetiknya nyaman dan ada numpadnya juga. So, cocok buat kalian yang suka input-input data. Bagian F key-nya itu double S shortcut. Kayak My Asus, ada screen capture, hingga kamera disable. Ngomongin kamera, ini contoh tes webcamnya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan VivoBook Ultra 15 OLED ya, dan ini gue pakai di 720p resolusi paling tertingginya, dan menurut gue kualitasnya ya apa adanya ya. Dia masih bersemut padahal gue udah pakai cahaya ruangan juga, ada lighting juga yang ngebantu, tapi tetap aja dia bersemut. Dan menurut gue dari suara audionya sendiri cukup oke lah, udah lumayan oke, lumayan jelas, walaupun masih ada beberapa noise, kayak AC ini masih terdengar. Tapi menurut gue kalau buat online meeting atau buat video call sama temen, sama siapapun itu, udah cukup proper. Bagaimana menurut kalian soal videonya, webcamnya? Tulisin di kolom komentar. Terakhir dari laptopnya nih yang gak boleh kelewat, yaitu software My Asus dengan fitur baru Monitor Extend. Bukan cuma extend ke tablet doang ya, tapi juga bisa ke HP dan ke semua device yang beroperasi di Android OS. Wow! Kalau Apple dan Huawei itu kan cuma bisa extend ke tablet aja. Asus ini ngebuat fitur extend lebih luas lagi. Nama fiturnya adalah Glide X yang bisa ditemuin di dalam software bawaannya My Asus. Selain itu, My Asus juga udah banyak ya sediain fitur konektivitas lain kayak share cam dan share file, dan ada sejumlah pengaturan lainnya untuk laptop ini.
So overall, Asus VivoBook Ultra 15K513EA ini menurut gue berhasil jadi dobrakan buat laptop terjangkau saat ini, terutama di bagian layarnya. Berasa naik kelas guys, punya laptop dengan layar OLED. Dan seharusnya layar laptop ya begini, bikin puas dan lebih aman buat mata. Upgradability-nya juga mantap ya. Semua ruang di laptop ini bisa difungsikan dengan maksimal, gak ada ruang kosong. Cuman emang kalian harus consider buat nambah 1 juta lagi nih buat beli RAM dan SSD SATA-nya, biar laptopnya ini lebih maksimal. Asus VivoBook Ultra 15K513EA saat ini dijual seharga Rp8.699.000 dan ada promo Asus New Year Celebration dengan free mouse dan diskon up to 1 juta plus ada diskon tambahan 300.000 dengan masukin kode voucher BIT300 via Asus Online Store hingga 31 Januari. So, kalian bisa cek lengkapnya di deskripsi. Nah, jadi kalau kalian mau beli laptopnya dengan upgrade, total ini yang udah gue hitung harus dikeluarkan masih di bawah 10 juta, sekitar 9 jutaan. Tapi worth it nggak? Tergantung kebutuhan. Kalau prefer spek, memang ada laptop lain yang lebih ganas di harga 9-10 jutaan. Tapi kalau kalian cuma pakai laptop ini untuk kerja enteng, ngetik-ngetik, suka nonton Netflix ya, movie ya, ini laptop bakalan mantep banget. Karena kalau kalian, contohnya ya, beli TV OLED itu sekarang minimal udah harus keluarin 20 juta. Jadi Asus udah ngeluarin opsi yang oke banget nih di sini. Sip, gimana pendapat kalian soal laptop 8 jutaan dengan layar OLED? Kalian lebih prefer layar yang GG atau performance yang mantep nih buat laptop? Tulisin jawaban kalian di kolom komentar biar kita bisa saling berdiskusi. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa buat subscribe yang belum. Follow juga sosial media kita di Instagram, Twitter, dan Discord. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang lagi nyariin laptop baru. Kita ketemu di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Woo! Never thought gua bisa dapat laptop layar OLED 8 juta.